Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Back teman-teman. Untuk analisa selanjutnya ada pound sterling sama euro USD ya, GBP USD sama euro USD untuk tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 April 2023. Yang perlu diperhatikan adalah untuk area-areanya ya, yang menjadi fokus minggu ini. Tentunya ini untuk yang terbawah itu ada support, yang ketiga itu ada di kisaran 1.2300, kemudian support yang kedua yang dari bawah itu ada di 1.2300, dan support yang pertama ini yang mampu reject kembali ya kemarin, cuma reject ke atasnya ini sedikit, itu di kisaran 1.2400. Ini masih dites akankah nanti tutup ke bawah atau mampu bertahan, intinya itu. Kemudian untuk resisten yang pertama ada di 1.2475, kemudian 1.2500, 1.2550, dan maksimal fokus minggu ini adalah di 1.2600. Sebenarnya referensinya ini sama aja, ada dua sebenarnya. Kalau memang nanti untuk minggu ini harga break ke bawah dan mampu tutup di 1.2400, ini akan menjadikan referensi sell. Sebelum nanti kita pikirkan untuk entry posisi pembelian, tentunya perhatikan di level 1.2350 kurang lebih, ini 50 pip. Kalau misalkan ini ke reject kembali, ini akan menjadi potensi referensi pembelian, dan untuk targetnya itu kurang lebih di kisaran 2500 ya, 1.2500, dan maksimal ada di 1.2550. Kita abaikan dulu yang resisten yang ketiga di 1.2600. Itu yang skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan nanti ini amannya sih tunggu aja dulu, sabar dulu aja. Kalau memang nanti harga hari Senin ataupun Selasa itu ke atas dan harga mampu reject di 1.2475, ini akan menjadikan alternatif untuk setup lanjutan referensi sell. Itu kurang lebih untuk targetnya masih sama di support yang kedua ada di 1.2350. Ini kalau misalkan kita gambar untuk referensi yang pertama, tapi hati-hati sedikit ya guys. Untuk referensi yang pertama ini ada sebenarnya ada dua catatan sebenarnya. Yang pertama adalah harga mampu tutup di bawahnya 1.2400. Ini nggak masalah kalau mau entry sell. Dan untuk target maksimal ada di 1.2300, itu selisihnya kurang lebih sekitar 100 pip. Tapi untuk stop loss itu harus ada di atasnya 1.24500. Kalau kita ambil ya kurang lebih 1.2465, kurang lebih kasih jarak sedikit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti harga ke atas itu akan lebih oke, itu entry posisi penjualan itu di kisaran area 1.2475, dengan catatan zona yang di blok kuning ini tidak break, kemudian ada konfirmasi pembalikan arah dan tutup di bawahnya 1.2475. Itu kurang lebih ya keluar dari zona yang di blok kuning ini, baru trade ini bisa dibuka, dan untuk stop loss bisa di atasnya 1.2500. Ini kalau sebenarnya ada dua ya, pilih sendiri aja, cuman saya lebih prefer yang setup yang ini, yang kedua untuk referensi untuk sell. Oke, kalau kita kasih label untuk skenario ini, stop loss kita ambil yang ada di 1.2525, kemepeten 2540, kurang lebih di sini ya, 1.2540 untuk stop lossnya. Area entry amannya itu cari di bawahnya zona yang di blok kuning ini ya, kurang lebih di 1.2450 kurang lebih. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah setelah harga masuk ke zona blok kuning ini, baru trade ini bisa dibuka di kisaran area 1.2465 kurang lebih. Dan untuk TP-nya itu bisa di 1.2400. Ini untuk TP yang pertama, dan TP yang kedua itu ada di sebenarnya di sini 1.2350. 2350. Cuma nanti kalau misalkan harga kuat sekali atas, kalau mau di adjust ke 1.2300 sih nggak masalah. Ini tadi kan 1.2300 referensi yang pertama tadi kalau misalkan tidak terjadi koreksi ke atas. Cuman kalau terjadi koreksi ke atas 1.2475 ya otomatis untuk take profitnya TP2 itu bisa digeser di sini. Oke, ini kalau kita ukur untuk risk to rewardnya, stop loss itu kurang lebih 75 pip kalau kita bulatkan, dan untuk target maksimal itu ada di kisaran 116 pip. Jadi risk to rewardnya masih oke. Ini untuk yang referensi yang pertama. Referensi yang kedua adalah kalau misalkan harga nanti ini langsung bablas ke bawah dan ke reject di 1.2350, ini akan menjadikan referensi pembelian. Tentunya nanti cari konfirmasi pembalikan arah terlebih dahulu, jangan buru-buru entry, karena nanti hati-hati ya, karena yang saya khawatirkan ada potensi koreksi lebih dalam menuju 1.2300 yang saya khawatirkan. Cuman kalau misalkan 1.2350 ini untuk pound sterling mampu bertahan itu, dan yang kedua adalah ada konfirmasi pembalikan arah, kalau mau entry sih nggak masalah, dengan catatan harga harus tutup kembali di atasnya 1.23600. Kita kasih jarak 10 pip di atasnya level
support, baru trade ini bisa dibuka, dan untuk targetnya itu bisa di 1.2500. Oke, ini kalau kita kasih label. Untuk referensi yang kedua, itu stop loss ada di sini, kurang lebihnya kalau kita bulatkan 1.23200, kita ambil di sini dulu. Area entry pastikan kalau harga ke bawah abaikan dulu, nanti cari konfirmasi pembalikan arah, dan dengan catatan low yang di sini tidak di break ke bawah ini nggak masalah. Kalaupun ini nanti di break ke bawah, mending abaikan dulu. Amannya tunggu di 1.2300. Ini untuk area entry-nya. Kita ambil yang di 1.2365, kita ambil di sini dulu. TP1 itu kurang lebih di kisaran 1.2425 di sini. Kemudian TP2 itu ada di 1.2500. Kalaupun kita ukur untuk risk to rewardnya, untuk yang risiko yang kedua ini, kurang lebih 45 pip stop loss. TP1 ini sekitaran 60 pip, dan TP2 kurang lebih sekitaran 140 pip. Kurang lebih risk to rewardnya masih sangat bagus ya untuk GBP USD. Oke, selanjutnya untuk Euro USD. Euro USD sama kemarin itu yang kita antisipasi di minggu yang lalu ya, itu kurang lebih di sini. Ini ada zona dan harga mampu ke reject, dan untuk penutupan kemarin itu mampu tutup di bawahnya 1.1000. Sebenarnya referensinya adalah ini, sebenarnya manfaatin koreksi selnya, baru nanti kalau misalkan harga mampu turun ke bawah di sini di kisaran area 1.0925 sampai dengan 1.0900. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah dan mampu keluar dari zona blok kuning ini, nggak masalah kalau mau entry buy di sini, dengan targetnya otomatis di 1.1075 kembali. Cuman sementara sambil menunggu konfirmasi ya, ataupun harga ke bawah di kisaran area tersebut, kalau mau memanfaatkan koreksinya di time frame yang gede untuk entry posisi sell sih sebenarnya nggak masalah, cuman hati-hati sedikit di level 1.1050. itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun tidak terjadi harga ke atas dan nanti hari Senin ataupun Selasa harga mampu tutup di 1.0975 di bawahnya, ini akan potensial akan melanjutkan koreksi ke bawah. Itu kurang lebih untuk targetnya adalah di sini, kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini kalau kita gambar kurang lebih seperti ini untuk skenario yang pertama. Ini opsional aja, sambil nanti kita menunggu reaksinya ya. Cuman untuk stop lossnya sementara di sini dulu. Ini untuk skenario yang pertama. Cuman nanti kalau misalkan harga ke atas dan ke rejectnya itu ada di 1.1050, baru ini nanti bisa di adjust ke atas untuk area entry-nya. Stop loss ada di sini. Ini risk reward-nya masih oke. Oke, ini opsional untuk yang referensi yang pertama. Tunggu penutupan di bawahnya 1.0975 atau di kotak yang hitam ini, atau tunggu koreksi dan ada konfirmasi pembalikan di 1.1050, baru trade ini bisa dibuka untuk referensi penjualan. Oke, ada dua. Lebih prefer yang ini dulu aja, nanti sambil kita tunggu reaksinya hari Senin itu seperti apa, baru nanti kita geser kalau memang tidak mampu, time frame kecilnya itu tidak mampu koreksi ke atas di kisaran area 1.1050. Oh sorry guys, keliru ya. Apa namanya, ini koreksi sedikit, ini bukan 1050 tapi 1025 di sini. Oke, sorry, saya koreksi sedikit ya, 1.1025. Cuman untuk nanti untuk stop lossnya itu ada di 1.1050, kurang lebih untuk stop lossnya di sini. Dan area entry-nya itu pastikan ada penutupan kembali di bawahnya 1.1025, baru trade ini bisa dibuka. Dan untuk targetnya untuk TP1 itu ada di 1.0970, kurang lebih di sini, baru TP2 ada di sini 1.0900 untuk TP2-nya. Ini risk to reward-nya kalau kita ukur untuk Euro USD, yang kalau misalkan harga terjadi ke atas ya, baru ke reject di 1.1025 ini, stop loss kurang lebih 70-an pip, dan untuk targetnya itu TP1 itu sekitar 60-an pip, dan TP2 sekitar 130 pip kurang lebih. Ini masih oke. Cuman referensi pembelian itu amannya nanti setelah harga mampu turun ke bawah ya di kisaran 1.1095. Selama zona blok kuning ini tidak di break ke bawah, ini nggak masalah kalau mau entry pembelian, tentunya untuk targetnya di sini. Dan stop loss itu bisa di bawahnya 1.1095.
sorry 1.090 kurang lebih, ini risk rewardnya akan lebih oke. Jadi ada dua referensi. Sell ada dua, tunggu penutupan di bawahnya di sini, blok hitam ini, atau tunggu di atas 1.1025, atau tunggu selesai koreksinya untuk time frame yang lebih besar ke bawah di kisaran 1.0925, baru cari konfirmasi pembalikan arah, trade dibuka dengan entry posisi pembelian, stop loss ada di kurang lebihnya itu di 1.0840 kurang lebih untuk area stop lossnya. Area entry pastikan keluar dari zona yang di blok kuning ini, amannya itu ada di 1.0925 di sini untuk area entry-nya. Kemudian TP1 ada di sini 1.1000 untuk TP1-nya, dan TP2-nya selisihnya 75 pip ada di 1.1075. Ini risk rewardnya kalau kita ukur untuk yang kedua ini 80 pip untuk resiko, TP1 sekitaran sama 80 pip, dan untuk yang kedua ada di sekitaran 150 pip. Risk rewardnya masih oke. Oke, mungkin sedikit pandangan referensi ya untuk pound sterling USD sama euro USD. Ingat, segala keputusan risiko ada di teman-teman sendiri. Pastikan sebelum entry posisi, pikirkan terlebih dahulu untuk risiko sebelum memikirkan untuk profitnya. Oke, untuk selanjutnya kita sambung di video setelah ini. Terima kasih, salam profit.